Tiap awal bulan, Kontemplasi akan menghadirkan karya para tamu yang dengan rendah hati berkenan tampil di forum marginal ini. Entah buku, lagu, lukisan, foto, atau kreasi lainnya. Bulan lalu lahir musik, dan sekarang Negeri Satir. Buku kumpulan tulisan Edi Praitno Ige. Pria Semarang ini tak pernah berhenti sibuk. Membatik, ngedit buku, nulis, jadi jurnalis, motret, ngobrol sama putrinya, sampai menyindir perilaku orang-orang, termasuk kawan-kawannya sendiri. Negeri Satir berisi komentar jurnalistik tentang banyak hal, dari urusan politik nasional sampai bakmi di terminal dengan gaya satir. Nah, ini nih, karena saya amat suka sama Negeri Satir ini, gimana kalau kita tukar peran? Mas Edi melakukan semacam self-critics, dan silahkan, apa pertanyaan atau kritik pertamanya? Waduh, wah ini luar biasa. Ini gaya yang baru karena namanya juga Negeri Satir, jadi semuanya jadi serba terbalik. Tapi baik, langsung Mas, langsung. Itu tulisan pertama. Tulisan pertama itu menyoroti tentang jaksa Ahmad Fatoni dalam kasus Novel Baswedan. Itu beneran nggak sih? Ketemu atau wawancara langsung atau hanya berimajinasi aja? Nah, itu dia. Benar atau enggak bukan soal utamanya, tapi cara berpikirnya yang jauh lebih penting. Kok bisa tersangka yang menyiram air keras ke penyidik KPK Novel Baswedan sampai matanya satu buta, cuma dituntut 1 tahun penjara? Nah, jadi apa jalan pikiran jaksa itu? Itu yang perlu dikaji. Kan terpidana Roni Bugis sama Rahmat Kadir itu menurut jalan pikiran jaksa Fatoni, kira-kiranya bukan bersalah menyiram air keras. Tapi mereka bukan berarti lantas nggak bersalah. Bersalah menipu karena mengaku-ngaku sebagai pelaku. Ya, kalau menipunya cuma ngaku-ngaku seperti itu, masa dituntut seumur hidup, dituntut hukuman mati? Gitu loh, kok repot. Lagian kan hukum itu bisa diatur, tidak absolut. Memang ada tambahan keterangan di tulisan itu bahwa jaksa Fatoni pernah diinspeksi soal uang barang bukti tahun 2015 lalu. Tapi itu kan masa lalunya, bukan mengkait-kaitkan. Nah, benar. Soal masa lalu ya, jadi nggak ada hubungannya dengan kasus itu. Baik, sekarang yang kedua. Tentang mobil SMK. Mobil SMK itu kan diresmikan, pabriknya diresmikan oleh Presiden. Kemudian di sana hadir pejabat menteri. Kemudian disuntik permodalan yang cukup besar. Kok mobil itu disebut ada fitur hide mode, stealth mode, yang ketika dipencet seperti mobilnya James Bond itu, yang kemudian nggak terlihat. Itu kan ngawur banget itu. Itu jelas ngawur. Mana ada fitur kayak gitu di mobil-mobil di dunia ini? Lah sampean itu masih belum ngerti. Yang penting cara berpikirnya kui loh. Ya, sudah saya jelaskan lagi. Kan gini, seperti yang tadi sampean bilang. Waktu peresmian pabrik SMK PT Solo Manufaktur Kreasi, SMK, Kementerian Perindustrian menjelaskan nilai investasi sebesar 600 miliar dan kapasitas produksi sekitar 50 unit per hari. Loh, tapi mobilnya kok nggak kelihatan ya di jalanan? Lah itu tadi, ada tombol sembunyi, tombol menghilang, dan kalau dipencet mobilnya hilang. Kan bagus buat kemacetan lalu lintas. Sampean masih bilang ngarang, ngejek. Ya enggak lah. Tapi kita ini namanya rakyat biasa, harus paham Mas, harus ngerti, harus menyesuaikan diri dengan kebijakan pemerintah. Gitu loh. Jadi judulnya dari dua tulisan itu, yang satu soal jaksa, satu soal mobil SMK, baru dua aja. Itu sudah kelihatan ya kalau judulnya itu memang Negeri Satir, begitu. Itu dia. Nah, sampean ngerti nih. Dan satir itu bukan ngarang-ngarang nggak jelas atau ngelamun kosong ngono kuwi loh, kayak mimpi-mimpi nomor togel berapa. Bukan, satir bukan. Coba lihat di KBBI. Artinya itu adalah gaya bahasa yang dipakai dalam kesusastraan untuk menyatakan sindiran terhadap suatu keadaan atau seseorang. Jurnalis di seluruh dunia banyak kok pakai gaya itu. Dan bukan cuma gaya-gayaan toh, tapi supaya tetap bisa mengkritik tanpa harus ditangkap polisi, nggak diciduk tentara. Atau kalau dulu supaya nggak dibredel medianya. Kita kan zaman dulu masih ada wartawan, ada zaman media dibredel kan. Nah, sekarang
supaya nggak usah digugat undang-undang ITE lagi. Ya, 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 ya. Jadi tema buku itu isinya terus tentang apa saja itu yang disatir-satirkan begitu? Ya banyak banget itu. Misalnya ada tentang yang kalau salah satunya itu, ingat nggak ada sponsor dari Jarum Kudus untuk pembinaan bulu tangkis, kemudian KPAI kan mengkritik. Memang kan sponsor rokok, iklan rokok dilarang. Tapi ini kan gimana ya, di PB Jarum itu kan membina pebulu tangkis muda. Kalau ada yang merokok di pembinaan itu, ya langsung dipecat. Itu kata Rayanto Abi. Kalau memang iklan kan mestinya nggak dipecat, tapi jadi promosi. Merokok dan berprestasi, ya ora, ya kan? Lah kan gitu. Benar juga iklan rokok dilarang di mana-mana. Dan Jarum gimana pun masih identik dengan rokok. Masalah itu ya dilematis lah. Jadi sama juga ya, seperti apa larangan wali kota Pontianak atas filmnya Mas Garin. Filmnya Mas Garin ya, yang Kucumbu Tubuh Indahku. Itu kan luar biasa sekali. Dia memperoleh penghargaan di level internasional. Tapi film itu kemudian dianggap sebagai kampanye LGBT. Nah, seperti itu juga ya isi tulisan-tulisan itu. Jadi bagaimana Jarum apa ya sangat linear. Orang kalau melihat tulisan Jarum otomatis menjadi perokok. Ya. Karena kalau memang asumsinya film tentang LGBT bisa membuat orang-orang terus jadi ketularan jadi gay atau transgender, lah mestinya udah lama LGBT nggak ada dong, karena kan mereka semua udah ketularan menonton film-film yang berbasis heteroseksual. Jadi apa memang bisa preferensi seksual menular, atau itu soal DNA ciptaan Tuhan? Itu tadi tuh loh Mas, kembalilah kita ke cara berpikir yang biasa-biasa saja, mengandalkan akal yang dianugerahkan Tuhan itu. Itu sebenarnya. Soal akal itu setuju, tapi kalau soal akal-akalan itu bikin pusing itu. Tapi kalau soal akal setuju, cuma bikin pusing itu karena akal kalau berlebihan jadi akal-akalan. Ya wes, gini, yang ringan-ringan aja. Bakmi di Terminal Muntilan. Di Muntilan itu kan kota kecil, hanya kota kecamatan. Tetapi di sana itu kulinernya luar biasa, sangat dikenal. Lah, bakmi laris yang di Terminal Muntilan itu emang beneran enak. Ngapain juga harus ditulis cuma sekadar bakul bakmi aja kok. Ya, memang enak itu ya relatif. Benar nggak, Mas? Buat saya enak, buat Mas nggak enak, buat orang lain mungkin enak. Nah, di Terminal Muntilan sana juga di mana-mana sebenarnya. Bisa jadi orang kalau milih makanan, milihnya tuh tempat yang antrinya panjang. Padahal ada warung lain yang mungkin kebetulan sepi, tapi kemudian diasumsikan, nggak enak tuh bakminya. Nah, maka orang pun jadi lebih baik nunggu ngantri berjam-jam, seperti yang dalam tulisan Negeri Satir ini, berjam-jam menahan lapar, daripada beli bakmi yang langsung siap santap. Rasa bakmi tergantikan oleh prestise, gengsi, penasaran kolektif, yang sejatinya cuma imajinasi. Bukan soal bakmi lagi, tapi udah lebih imajinasi. Sudah sudah masuk ke ranah-ranah yang lain, bukan lagi perut lapar, bukan lagi soal bakmi, tapi sudah ya mencakup kesejatian hidup itu sendiri sebetulnya. Nah, sekarang gini, lah kok buku Negeri Satir itu jadinya kayak hebat banget itu kalau di mata Saman. Wes, dah gini aja. Sekarang bukunya tak minta lagi. Nah, kan dari awal udah bilang, isinya macam-macam. Ada koruptor yang komplain, dia disamakan dengan kriminal, nggak setuju, kriminal biasa. Karena korupsi itu menurut seorang koruptor tadi butuh ketelatenan, kelihayan, kemampuan manajerial, sama naluri berkuasa. Juga ada tulisan tentang pidato dari Gubernur DKI penakut. Nah, apa penakut ini? Bukan penakut takut, daerah khusus ibu kota Penajam Kutai. Nah, tentang ibu kota baru. Yang juga menarik tentang Raja Keraton Agung Sejagat yang ditangkap. Padahal sebenarnya keonaran apa yang dibuatnya ya? Nah, buku itu totalnya 32 urusan lah terkumpul di dalam buku ini. Semuanya gaya satir. Makanya judulnya Negeri Satir. Kan itu udah tak minta.
udah tak minta. Kita stop lah. Ya wes ya. Itu buku saya kok itu kok. Jadi jangan dibalik terus gitu. Ya udah kembalikan. Sekarang aku yang nanya Mas ya. Nah, balik. Sekarang cetaknya itu kemarin berapa Negeri Satir itu Mas? Apakah sudah laris semua? Tidak dicetak berdasar omset tertentu, apalagi zaman sekarang zaman digital tidak ada minimal order. Saya hanya mencetak sesuai dengan pesanan ketika dibuka pre-order. Saya tanya ke penerbit, itu untuk bisa BEP butuh berapa eksemplar? Oh, itu nggak sampai 100 sudah BEP kalau dengan harga segini begitu. Dan sekarang itu ya sekitar baru berapa sih? Baru sekitar 100-an eksemplar itu. Kalau sampean main ke rumah saya, Mas, aku lihat buku fisiknya dong. Oh, aku nggak punya. Ya udah besok aku cetakin, tunggu 24 jam. Gitu caranya. Tapi sebetulnya yang menarik dan ini pembaruan itu adalah cover buku itu. Cover buku itu digambar oleh Mas Dodi Hernanto. Dodi Hernanto itu sekarang itu lebih dikenal dengan nama Mr. D. Jadi penemu metode main gitar dengan satu jari. Dengan satu jari. Nah, dia adalah bekas atau apa ya, dulu keyboard player-nya kelompok musik rock Bumerang di era-era tahun 90-an. Jadi kami collab dan cover buku depan ataupun belakang itu dia yang menggambar. Nah, bukan hanya itu, tetapi sekarang buku itu sudah menggunakan covernya menggunakan teknologi augmented reality. Jadi ketika di-scan itu keluar animasi. Di HP itu animasi. Nah, ke depan kami mau kolaborasi, buku itu nanti akan bukan hanya di cover saja, tapi seluruhnya. Misalnya kata pengantar dari Liston Siregar. Ketika tulisan Liston Siregar itu di-scan, nanti akan keluar Liston itu siapa, ngomong apa, tentang buku itu dia ngomong apa, Liston itu siapa, tinggal di mana, dan seterusnya. Kemudian tiap-tiap judul tulisan itu di-scan juga sama. Fungsinya untuk apa? Kami ingin atau saya terutama ingin buku-buku saya itu bisa dinikmati secara auditif. Secara auditif. Jadi mereka yang malas baca, ya udah bukunya ya sama seperti baca buku tapi mendengarkan. Ini buku Negeri Satir ini kan harus membacanya itu pelan baru kita dapat dan terhibur, baru kita bisa menikmati. Apakah menurut sampean di tengah-tengah sekarang ini ada audiens baru yang lebih akrab dengan media sosial, 3 kalimat udah cukup bikin mereka marah atau bikin mereka senang. Nah, apakah juga ada kira-kira pembaca muda yang tertarik dan memang bisa menikmati buku ini? Saya memperlakukan buku ini sebagai sebuah sebuah tirakat, sebuah perilaku, sebuah laku saya sendiri. Dan setiap tirakat itu pasti akan menemui takdirnya sendiri. Seperti saya bikin kain badai ini. Kain badai ini tidak saya jual, tetapi saya yakin dia akan menemui takdirnya. Jadi takdir kain badai ini jika harus ketemu dengan siapa, entah melalui jalan yang lurus, jalan berkelok, panjang ataupun pendek, nanti akan sampai ke tangan jodohnya dia. Sama seperti buku ini. Buku ini pun saya tidak khususkan atau tidak pernah berpikir tentang audiens. Jadi, tapi nyatanya ini dari ya sekitar 100 eksemplar yang sudah terjual itu pembaca atau pembeli ini sekitar 75% justru anak-anak generasi anak saya. Generasi anak umur 15 tahun sampai 20 berapa, belum sampai usia 30. Jadi intinya mencaci tanpa membenci, memuji tanpa memuja. Baik Mas Edi, terima kasih banyak yang mau datang lagi ke Forum Marginal ini, dan bagi yang ingin punya Negeri Satir, ya harus beli. Yang ini bukan satir beneran nih, pesan tapi nanti dicetak. Juga jika Anda punya usulan buku, lagu, album, lukisan, foto, atau kreasi apapun yang menurut kawan-kawan menarik, mohon infokan ke Kontemplasi. Sampai jumpa lagi.